LED fans produknya Osram. LED fans dari Osram. Ini adalah lampu apa ya dan ngaran? Lampu tembak. Lampu tembak tah apa? Ya pokoknya itulah. Jadi lampunya seperti ini, gua gak tahu ini jenis lampu apa. Yang digunakan di masjid untuk penerangan menara gitu ya. Jadi dia untuk lighting menara masjid. Ada 3 unit, ini kondisi mati semua. Sebenarnya kerusakannya sudah saya cek semuanya, tapi saya mau bahas cuman satu aja karena ketiga-tiganya bahkan 4 Yudan kemarin ya, bahkan 4 itu masalahnya sama. Jadi ini adalah LED fans yang tipe berapa ini? 70 watt. Pokoknya itulah. Dia juga ada sertifikasi IP65, jadi dia tahan air. Coba dan coloke dan. Nah, kabelnya di sini. Dia nyala cuman seperti ini. Nah, redup banget. Iki mending ya iso nyala. Wingi malah iki mati kabeh. Nah, ini mending bisa nyala dikit. Dia cuman sebatas ini dan kedip-kedip. Oke, coba dan. Yuk bongkar. Untuk kasus yang seperti ini saya bisa pastikan bahwa ini ada masalah di bagian LED-nya. Bukan faktor air atau apa, karena ini juga dia ada sertifikasi IP65, dia nggak tahan celup tapi tahan percikan air gitu ya. Biasanya karena umur, karena usia, dan juga durasi nyalanya dia pasti lama gitu. Mungkin dari mulai maghrib sampai pagi, pakai sampai kadang juga kelupaan dari marbot masjid, jadi ya wajar lah. Nah, jadi seperti ini. Sebenarnya kemarin udah pernah tak bahas, tapi ganti ikine tok ya Raja. Aku udah pernah bahas bongkar kayak. Nah, jadi ini adalah untuk dia biar tahan air, karet ini. Ini nek iso engko bersihkan wae. Bersihkan wae ben rapat kembali. LED fans dari Osram. Karena lampu ini tergolong harganya mahal, jadi ini di servis aja. Gitu ya. Untuk kondisi adaptornya saya udah yakin bahwa ini dia bisa, tapi nanti coba cek aja untuk tegangannya berapa. Nih, LED ini. Tadi yang mati adalah yang bagian tengah, 2 di atas, 2 di bawah. Jadi yang barisan tengah ini semuanya mati total. Tapi misalkan kalian ganti satu titik yang mati itu bisa-bisa aja. Cuman saya nggak rekomendasikan karena biasanya LED ini dia kan secara otomatis dia dipasang di tahun yang sama, di hari yang sama, dan dibuat juga di tanggal yang sama juga. Jadi usia LED ini misalkan dia nyalanya berapa jam, berapa ribu jam gitu ya. Ketika dia udah nyampe titik tersebut, pasti salah satu ada yang mati. Nah, ketika salah satu ada yang mati, secara otomatis teman-temannya juga ikut usianya tercapai gitu ya. Misal kita ganti satu yang mati itu, kemudian yang lain juga enggak bisa tahan lama karena terpaut usia juga. Gitu. Jadi usahakan teman-teman kalau mau perbaiki LED, apapun itu LED-nya, misalkan ada mati satu, ganti aja semua. Karena saya yakin itu sudah mencapai batasan umur itu ya. Di sini saya pakai LED 6 volt seperti ini. 6 volt yang 3000 Kelvin, entah berapa sudah. 3000 Kelvin kayak ini. Ini gini. 3000 Kelvin kalau nggak salah. Nah, ini 3000 Kelvin. 3000 Kelvin.
Kelvin. Jadi satuan untuk suhunya atau suhu sinarnya dia di angka 3000 Kelvin, dan warnanya ini cenderung apa ya, kuning oranye ya, kuning oranye. Jadi gitu, warnanya yang oranye kekuningan ini dia suhunya di 3000 Kelvin. Dan untuk tegangannya saya udah cek yang ini karena udah gua benerin. Per LED nya dia pakai yang 6 volt. Jadi teman-teman jangan salah beli yang 3 volt gitu ya. Oke, coba bongkar dan oke, jadi ini adalah penampakan di PCB LED nya. Ada 2 buah kabel warna merah. Ini adalah tegangan positif, ada 2. Sebenarnya ini satu jalur, cuman diberi kabel 2 buah seperti itu ya. Kemudian yang di sini adalah kabel hitam itu ke groundingnya, alias ke negatifnya. Gitu. Di sini cukup susah karena ada lem. Nah, seperti ini. Sekarang saya mau coba cek tegangannya. Dia menggunakan tegangan berapa untuk tegangan positif merah ini dan hitamnya. Untuk total LED di sini tertulis adalah 88 piece, 88 mata LED, gitu ya. Coba dan cek tegangan. Sing hitammu nih. Oh iki. Nah, cek tegangan minus di hitam. Nah, gue cek gini dan bentar ya. Nah, coba colok deh. Nah, dia ternyata nyalanya cuman seperti itu men. Cuman 2 baris, 3 baris. Di sini terbaca tegangannya 100 volt lebih. Nah, karena ini 2 kabel, sebenarnya satu jalur. Saya cek di sini, dia juga sama, tegangannya sama persis. Dia naik turun di situ 100 volt. Nah, coba cabut. Dan sebenarnya udah saya hitung-hitung untuk LED-nya dia pakai yang berapa. Sudah saya lakukan perhitungan. Jadi 66 volt, 88 piece. Ya, saya bagi berapa tegangannya itu dan ketemu ini rangkaiannya adalah seri paralel. Dan setelah saya hitung ketemu bahwa LED yang dia pakai adalah 6 volt. Mau di LED nih. Nah, gitu dia pakainya yang 6 volt. Atau bisa saja kalian coba angkat dulu satu LED-nya dengan catatan dia masih bisa nyala gitu ya. Kemudian cek menggunakan power supply. Kasih tegangan yang paling rendah dulu sekitar di 2,5 volt, kemudian naik ke 3 volt. Misalkan dia udah nyala di tegangan tersebut, berarti LED-nya dia pakai yang 3 volt. Nah, sedangkan kalian pakai tegangan 3 volt gak nyala, kemudian naikkan lagi di angka 5 volt sampai 5,5. Misalkan dia udah nyala, berarti dia pakainya yang 6 volt. Dan misal dia di situ juga belum nyala lagi, kalian naikkan lagi power supply-nya sampai di tegangan 8 volt, sekitar 8 volt atau 8,5 bahkan 9 volt. Misal di situ dia baru nyala ya, itu artinya dia pakai LED yang 9 volt. Bang, apakah ada LED yang sampai 6 volt sama 9 volt? Jawabannya ada. Untuk LED SMD tegangannya ada yang sampai situ 9 volt. Bahkan juga kadang sepertinya saya pernah nemuin itu yang pakai yang 12 volt gitu. Coba dan iki angkat dan eksposi. Oke, posisi dia udah terlepas ya. Seperti ini. Dan apa namanya, teman nggak usah khawatir misalkan dia nyalanya redup. Ketika kalian cek tegangan di sini dia udah muncul, saya bisa pastikan bahwa power supply-nya itu baik-baik saja itu ya. Karena biasanya untuk LED ini memang penyakitnya itu ada di bagian sini.
bagian matanya dia sudah mulai rusak gitu ya. Dan coba eksekusi. Untuk melepasnya saya menggunakan elemen Magicom yang modelan kotak seperti ini. Ini adalah elemen heater di Magicom. Nah, kemudian untuk LED-nya teman-teman pasang atau kasih flux secukupnya seperti ini. Nah, jadi konsepnya seperti ini. Kita panaskan dari bawah. Jadi ketika dia udah panas mencapai suhu tertentu, dia akan meleleh, tinggal kita geser aja. Yuk. Wih, satisfying ya kan. Proses pasan itu satisfying. Enak. Nah, yang susah itu pas masang. Nah, dia mudah sekali, tinggal tunggu panas, dia tinggal geser gitu ya. Coba tak cabut. Nah, biar cepat dingin kasih pendingin atau kipas. Oke, setelah dilepas, dinginkan, kemudian kita kasih timah secukupnya aja setiap jalurnya. Nggak usah banyak-banyak, dikit aja, yang penting dia ada gitu timahnya, karena nanti ketika kasih flux dia akan menyesuaikan sendiri. Nanti tenang. Kalian bisa pakai heater yang tadi buat meratakan timah sebelum kita kasih LED yang baru. Nah, kalmai dan santai, ratakan aja. Nah, biar timah yang terlalu banyak itu bisa rata semua. Sebenarnya bisa lebih mudah kalau kalian ganti pakai mata solder yang pipih gitu ya, karena gue nggak punya. Oke, jika sudah dirasa dia rata dan dinginkan lagi, tinggal kita bersihkan untuk PCB-nya menggunakan bensin. Jadi ini kondisi ketika udah dibersihkan. Nah, seperti ini. Tinggal pasang LED-nya. Nah, sebelumnya kasih flux dulu dan taruh sini. Nah, taruh sini loh, panasin. Pakai flux terus panasin. Tujuannya biar timahnya ada kandungan fluxnya, biar mudah lepas. Udah cukup. Nah, tinggal gue panasi. Ya, pasti panasi gue diratakan. Ini udah tercolok. Terus ini pas masuk. Nah, ini sambil misal dalamnya diratakan ya. Oke. Jangan nempel nih sampai sampai ikunnya panas. Maksudnya sampai timahnya leleh. Nah, rata atau jangan sampai timahnya leleh. Kalau salah berarti kandungan fluxnya harus tercampur. Kok tinggal kayak LED sing menyar. Gitu lah. Terus itu. Nah, jadi kondisi ketika dia udah meleleh seperti itu, warnanya sudah mengkilap, kilang-kilang. Dinginkan, kemudian pasang LED yang baru. Oke, jadi ini udah terpasang semua, tinggal colokkan ke listrik AC seperti itu. Nah, tinggal kita tunggu teman-teman sampai dia itu meleleh, dan kita tinggal rapikan aja untuk LED-nya. Dari pelajaran umum deh yang bagus. Aku di terang ayo asal sedulur kok. Nulis yang jelas tak perlu. Kata kayak itu pas ada aku di gandul lagu dulu. Aku bisa ngomong tidak. Yang lebaran terus aku terus tidak taruh masalah teori. Setelah nanti kan cerita ayo orang
Setelah pembersihan tinggal kita jemur men. Udah bersih ya, meskipun masih ada bekas kuning-kuning. Sebenarnya ini bisa lebih bersih kalau kita pakai cairan yang lebih keras, Pertalite atau Pertamax. Cuman aku takut untuk putih-putih ini catnya dia mengupas gitu ya. Coba jemur. Oh, warna daging. Oke nih. Nah, kita jahit lagi. Oke, nah bagian belakang kita kasih thermal paste. Thermal grease thermal paste. Pokoknya lah yang warna putih, karena ada yang warna abu-abu ya, dan tahu abu-abu itu buat prosesor. Kalau buat kayak transistor sama heatsink itu warnanya yang putih. Bedanya di apa namanya, suhu kerja kali. Enggak ngono sih, gak apa-apa, yang penting gemuk solder. Kalau ini gak usah. Oh, ini nyambungnya kabel jopo, orang dipasang gak apa-apa. Langsung solder baik. Untuk kabel merah itu kan ada dua men, jadi dia bolak-balik itu enggak apa-apa. Karena sebenarnya itu satu jalur yang cuman dibagi dua gitu ya. Langsung solder habis aja. Belum. Mas. Nah, ini tinggal colokkan. Ku nganu nih kabelnya wis ono kan. Kacamata. Pakai kacamata. Wah, ternyata dia banyak yang tidak nyala itu ya. Coba cabut. Nah, dia belum sempurna, jadi mungkin ada solderannya yang bermasalah. Oke, jadi ini udah clear ya dan ya. Udah clear. Jadi masalahnya ada dari solderannya ada yang kurang nempel, belum sempurna, belum bagus gitu ya. Jadi diulang lagi tadi sama si Dani, hasil kerja kerasnya si Dani, anjay. Ini kan ketok keren sih Dan, kamu bisa memperbaiki alat ini. Oke. Jadi sekarang coba lagi Dan, coba Dan. Tring. Oke. Nah, di situ terlihat bahwa sinarnya dia udah full semua. Cabut Dan. Nah, sinarnya udah full semua. Jadi nggak ada masalah lagi di LED. Udah selesai. Jadi sekarang tinggal finishing aja. Untuk finishingnya di sini kalian jangan lupa kasih thermal apa Dan? Thermal grease yang warna putih boleh, tapi yang bagus itu warna putih sesuai dengan standar pabrikannya. Kalian tempelkan di sini, kemudian baut dan selesai. Ya Dan, eksekusi Dan. Nah, di sini pakai yang putih. Di sini biasanya yang digunakan di transistor atau IC vertikal biasanya pakai yang warna putih. Cuman ada juga yang pakai warna apa Dan? Abu ya. Bukan jarang. Abu biasanya untuk prosesor. Reflektor, jangan sampai lupa man. Kemarin kita lupa. Jadi kayak orang kemplang, kurang apa? Reflektor. Nah, coba on kan. Cuing. Wih, terang benderang main. Dia 70 watt. Ya lumayan lah. Ini kalau dilihat langsung ini blereng. Oke, udah. Jadi intinya ada masalah di LED-nya yang
apa namanya, ada yang putus, ada yang rusak gitu ya. Dari 3 piece seminidan kurang atas sih, kurang atas LED. Sebenarnya kalian bisa ganti yang mati-mati aja, misal yang mati 10 kalian ganti 10 itu bisa aja, cuman saya tidak rekomendasikan karena biasanya itu ndak awet ya. Teman-teman LED-nya yang lain juga dia pasti udah hampir mati kayak gitu, meskipun dia masih bisa mengeluarkan sinar. Jadi daripada untuk mengulang pekerjaan 2 kali atau 3 kali, jadi kita ganti aja semuanya untuk apa namanya, jangka panjang gitu ya. Jadi ini udah selesai, ada 1, 2, 3 unit yang udah dikerjain. Oke, see you, bye bye.